Pemirsa, Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto meminta agar sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru dapat dievaluasi. Maka dari itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau menghimbau Dinas Pendidikan untuk berani mendobrak ke pusat agar sistem PPDB bisa kembali ke sistem yang lama. Pernyataan politisi Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra itu bukan tanpa alasan. Menurut dia, sebelum sistem yang digagas Mendikbud Nadiem Makarim ini dijalankan, hampir tidak ditemukan persoalan dalam pendaftaran siswa ke sekolah negeri. Sistem zonasi ini bukan peraturan dari daerah, tapi sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan. Ini yang seharusnya dirubah karena sejak zaman sekolah sampai diterapkannya sistem zonasi, PPDB tidak pernah bermasalah. Artinya proses penerimaan siswa didasari atas penerimaan nilai, sehingga siswa yang nilainya memenuhi standar bisa masuk dan diterima di sekolah dituju. Maka dari itu dia menghimbau Dinas Pendidikan Riau untuk berani mendobrak ke pusat, agar sistem PPDB bisa kembali ke sistem yang lama. Dia kemudian mencontohkan beberapa kecamatan yang ada di Riau tidak masuk ke dalam zonasi di sekolah, seperti beberapa daerah di Kota Dumai, Duri, Mandau, dan beberapa daerah lainnya, sehingga masyarakat kesulitan untuk mendaftarkan anak ke sekolah negeri. Contoh Kecamatan Dumai Kota, terdekat cuma ada SMA Negeri 2, sedangkan SMA Negeri 2 ini tidak masuk ke dalam Kecamatan Dumai Kota, melainkan masuk ke Kecamatan Dumai Timur. Jadi berpikir persoalan zonasi ini menjadi polemik dalam PPDB. Pindah KK 1 tahun, nah tahun ini dirubah menjadi 2 tahun. Maka saya dengar yang sudah pindah KK di sekolah yang akan dituju belum berusia 1 tahun, ya akhirnya percuma. Ini banyak ini. Nah, makin banyak persoalan, makin banyak celah yang akan diciptakan. Nah, yang kedua tadi pungli. Baik itu kami sendiri, kami akan berbenah. Mudah-mudahan kami mensterikan tidak ada pungli di internal DPRD. Habis itu, yang kedua kita juga berharap nanti Pak Gubernur dan juga Kepala Dinas Pendidikan jangan sampai ada tercium dan terdengar ada potensi pungli di internal dinas, termasuk di sekolah-sekolah. Tak ada lagi. Ya kalau mau bantu silakan bantu saja. Apakah kategori kita membantu itu anak itu pintar? Kita kategori membantu karena orang miskin atau tidak mampu? Ya bantu. Kalau memang kita bisa membantu. Tapi jangan masuk sekolah ini 5 juta, masuk sekolah ini 10 juta, masuk sekolah yang elit dan ini kan ini bukan rahasia umum, cuma persoalannya tidak ada yang berani mengadu dan menjadi saksi, itu saja. Dan setiap tahun ini berbunyi. Nah, begitu juga saya juga berharap kalau memang ada masyarakat Provinsi Riau yang mengalami hal tersebut, laporkan ke DPRD Provinsi Riau. Kita tidak lanjuti. Jadi berani kasih kesaksian, ya? Berani kasih kesaksian. Nah, karena di Dumai waktu saya reses tahun kemarin terkait dengan, kalau saya sih juga menghimbau, ya mungkin yang harus dihindari dan dihilangkan terkait potensi-potensi pungli. Ini kan pungli ini kan seperti dalam PPDB ini seperti makhluk halus. Dibilang tak ada, dibilang ada tak nampak, dibilang tak ada tapi kita mendengar. Nah ini kalau saya berharap ya pihak APH seperti Pak Kapolda dan Pak Kajati harus turun tangan. Jangan lagi terdengar dan tercium ada pungli di proses penerimaan siswa di Provinsi Riau. Nah, cuman masalahnya saya beberapa kali dan waktu reses Dumai ketemu, tapi yang bersangkutan tidak berani berdiri saksi. Itu masalah. Karena kita bukan so idealis, tapi kalau berbicara anak mau masuk sekolah kita jadikan pungli, ini kan kita memberikan pendidikan yang terbaik, mencipta dan mencetak anak-anak generasi penerus bangsa yang baik. Tapi kalau sudah diawali dengan pungli, berarti sudah tak bagus. Diawali dengan bayar-membayar, itu sudah tak baik. Kalau sudah sesuatu itu diawali dengan tidak baik, tentu hasilnya tidak baik. Nah, makanya dalam PPDB ini 2 hal. Pertama, mekanisme zonasi ini perlu ditinjau ulang menurut saya, supaya tidak ribut kembali. Ditambah juga ada yang mengakali bahwa sistem zonasi ini diterapkan. Dan ini bukan kehendak kita di daerah. Kehendak ini kan sistem zonasi ini adalah sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan. Nah, ini seharusnya dirubah.
Karena seingat saya dari zaman dahulu saya kecil sampai mungkin sebelum diterapkan sistem zonasi, PPDB tidak pernah bermasalah dan fair bagi semua orang. Artinya nilainya sesuai masuk. Nah hari ini sedang sistem zonasi. Nah sehingga juga tidak ada lagi istilah-istilah sekolah-sekolah unggulan. Nah, karena apa? Itu ada sistem zonasi. Belum lagi berbagai macam dinamika dan polemik terkait zonasi tersebut. Nah, ini yang mungkin sebenarnya pemerintah Provinsi Riau, terutama Dinas Pendidikan Provinsi Riau, harus berani mendobrak ke kementerian. Dirubah lagi, kembali ke sistem yang lama, mungkin lebih ideal daripada sistem zonasi. Belum lagi masalah yang ditimbulkan, yaitu terkait dengan beberapa daerah seperti Duri, Kabupaten Bengkalis, Mandau, habis itu di Dumai, banyak kelurahan dan kecamatan tidak punya zonasi. Contoh, ya di perkotaan, contoh kelurahan dan kecamatan Dumai Kota itu sekolah terdekat bicara SMA cuma ada SMA 2. Dan SMA 2 itu tidak masuk dalam kecamatan Dumai Kota. SMA 2 itu masuk kecamatan Dumai Timur. Nah, jadi memang persoalan zonasi ini sangat saya pikir menjadi salah satu puncak terjadinya polemik terkait dengan. Sebelumnya, DPRD Riau melalui Komisi 5 yang membidangi pendidikan meminta agar Dinas Pendidikan betul-betul melaksanakan petunjuk teknis yang sudah ada. Dari hasil rapat terakhir bersama Distrik Riau, diketahui ada beberapa juknis yang diperketat, terutama mengenai penerimaan jalur zonasi, yaitu lama tinggal pada alamat kartu keluarga atau KK yang digunakan calon siswa. Seperti dari sebelumnya hanya 1 tahun, sekarang minimal 2 tahun. Fresti dan Randi melaporkan.